风之刃。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Mohon maaf kalau suara Mimin agak berbeda karena Mimin sedanglah batuk pilek. Seperti biasa ya, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Tomb of Valengard guys. Untuk episode kali ini, kita akanlah melihat Chenan dikejar-kejar layaknya seperti buronan dan pastinya full pertarungan. Karena untuk saat ini dirinya sedanglah difitnah ya guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Persembunyiannya yang telah diketahui, Chenan langsunglah keluar untuk menghadapi mereka. Di sana bukan hanya para pendekar saja, tetapi juga ada penyihir. Namun dengan begitu sangatlah mudahnya, penyihir yang berada di atas langit berhasil untuklah ditebas. Chenan kembali mempertanyakan siapa selanjutnya, tetapi terlihat kalau tubuhnya sedanglah sempoyongan guys. Lalu keluarlah salah satu pria yang sedanglah menaiki seekor serigala besar sembari berkata, pantas saja kalau dia dihargai 150.000 sebab dia begitu sangatlah sulit untuklah dikalahkan. Chenan yang mengetahui kalau harga buronannya hanyalah 150.000, dirinya benar-benar begitu sangatlah kecewa karena baginya harga seperti ini sangatlah begitu kecil. Jadi Chenan memberikan sebuah tawaran baru kepadanya. Seharusnya mereka tahu kalau dia ini adalah pahlawan dari negara Dongchu, dan asalkan mereka mengantarkan dirinya kembali ke kota kebebasan, dia akanlah membayar 5 kali lipat harganya. Mendengar itu, mereka semua langsunglah tertarik. Gimana kagak tertarik? Tugasnya begitu mudah, yaitu hanya perlu untuklah mengantarnya guys. Tetapi untuk pasukan dari keluarga Ling meminta kepada mereka jangan dengarkan. Dia tidak memiliki apapun. Terlebih mereka datang ke sini bukan hanya untuk uang, melainkan mereka datang demi keadilan. Alhasil rencana negosiasi dari Chenan gagal total dan mereka bermain kejar-kejaran. Di sini, Chenan memfokuskan untuklah menyingkirkan mereka semua, atau dia harus bisa untuklah melarikan diri agarlah dirinya bisa menyembuhkan luka-lukanya. Jika tidak, maka dialah yang akan meninggoy. Secara kebetulan ada tebing yang terpisah dan dihubungkan dengan sebuah jembatan. Disinilah Chenan memiliki sebuah ide untuklah melewatinya. Dan benar saja idenya ini tersalurkan kepada mereka semua. Mereka berniat untuklah menghancurkan jembatan agarlah Chenan terjatuh ke dalam jurang. Tetapi apa daya semuanya gagal total kalau Chenan berhasil melewatinya. Setelahnya, Chenan langsunglah melarikan diri. Sedangkan ya untuk pasukan pemburu ini tidaklah mempermasalahkannya. Karena ya yang mengincar Chenan bukan hanya mereka saja, tetapi banyak sekali. Sehingga ya mereka memberikan sebuah sinyal kalau Chenan berada di tebing sebelah. Kembali kepada Chenan yang kini lukanya mulai melebar, langsung mencari tempat yang begitu aman untuk memulihkan dirinya, sembari memikirkan cara
untuklah mengatasi masalah ini. Dan dia sudahlah tahu dalang dibalik semua ini adalah Ling Yun, dan dia akanlah membayar semua perbuatannya. Dan secara tiba-tiba dia mendapati serangan dari Meng Ke. Di sana mereka pun langsunglah berbincang satu sama lain. Ternyata Meng Ke sama sekali tidak inginlah bekerja sama dengan siapapun, guys. Dan sebetulnya dia inginlah menyingkirkan orang-orang yang telah melihat kejadian sebelumnya ketika berada di Dewa Iblis tanpa nama, serta juga dengan pembicaraan bahasa kuno. Saat ini, saksi yang bisa membeberkan semua rahasianya hanyalah Chen Nan dan juga Ling Yun. Namun, dia akan menyingkirkan Chen Nan terlebih dahulu. Namun, di sini Chen Nan mencoba untuklah bernegosiasi. Jika dia inginlah menghabisi nyawanya, ya boleh-boleh saja. Tetapi orang pertama yang haruslah dia habisi adalah Ling Yun. Dia memiliki kekuatan keluarga di belakangnya, sedangkan dia sama sekali tidaklah ada. Jadi untuk menghabisi nyawa dari Ling Yun bisa dikatakan lebih rumit dan juga lebih sulit. Dengan mengandalkan dia sendiri, tidak mungkin bisa untuklah mengalahkannya. Tetapi bagi Meng Ke, kalau Ling Yun bukanlah masalah besar, apalagi untuk keluarganya. Justru yang menjadi masalah besar adalah Chen Nan. Sayangnya pembicaraan mereka terganggu. Meng Ke mendengar suara pergerakan yang sedanglah mengarah kepada mereka berdua. Alhasil dia memutuskan untuklah melarikan diri, serta juga menghemat tenaga untuklah pertarungan berikutnya ya. Alhasil Chen Nan kembali terkepung, serta disaksikan oleh Meng Ke. Alasan dia inginlah Chen Nan benar-benar meninggoy, agarlah tidak ada lagi yang mengganggu pikirannya, guys. Tetapi yang sebenarnya yang dia inginkan adalah warisan dari Akademi Tantai. Dan warisan itu tidak boleh putus ke tangan orang lain, hanya boleh ke tangannya sendiri. Chen Nan yang sedanglah terkepung mencoba untuklah bernegosiasi lagi dengan memberitahu kepada mereka kalau dia sama sekali tidaklah bersalah. Justru Ling Yun lah yang telah menghabisi rekannya sendiri. Namun ya, para praktisi ini sama sekali tidaklah percaya. Mengapa tidak percaya? Ya karena Ling Yun berasal dari keluarga bangsawan yang besar, tidak mungkin dia berbohong seperti ini. Apalagi ya untuk Meng Ke juga telah menyatakan kalau Chen Nan telah bersalah. Ya, namun Chen Nan menyatakan bagaimana dengan status dia sebagai pahlawan negara Dongzhou. Apakah mereka inginlah membuat sebuah masalah kepadanya? Jika iya, maka negara Dongzhou tidak akanlah tinggal diam. Tetapi pasukan dari keluarga Ling memberitahu lagi kalau asal-usul dari Chen Nan sungguhlah tidak jelas. Ya tentu saja negara Dongzhou mungkin saja tertipu olehnya juga. Sayangnya, negosiasinya kembali gagal total dengan kedatangan si tua lumpuh. Dia datang untuklah balas dendam atas kematian rekannya. Dan Chen Nan langsunglah membalas. Jika dia memang mempunyai keahlian, datanglah satu persatu kepadanya. Sehingga one by one antara Chen Nan dan si tua lumpuh langsunglah dimulai. Namun, dengan kondisi dia seperti ini, tidak memungkinkan Chen Nan bisalah menang dalam pertarungan. Luka yang berada di bagian perut telah diincar oleh si tua lumpuh, yang membuat lukanya semakinlah parah. Dan kali ini, Chen Nan haruslah dikalahkan. Tetapi ketika hidupnya inginlah diakhiri, dia mendapati bantuan dari Long Mu. Melihat kedatangannya, Chen Nan pun langsunglah menyinggungnya. Ternyata dia masih memiliki hati nurani.
Sedangkan ya untuk mereka semua yang melihat kedatangan dari sang naga, langsunglah dibuat begitu terkejut. Karena yang berada di depannya adalah seekor naga emas tanpa cakar. Dan itu adalah makhluk tingkat atas. Hanya saja mereka sangatlah kebingungan mengapa kultivasi naga ini terlalu begitu lemah. Jadi si tua lumpuh meminta kepada semua pasukan yang berada di belakang tidak perlu takut, tidak perlu panik. Karena naga yang berada di depan hanyalah naga ecek-ecek saja. Mendengar ini, Longmu langsunglah tersinggung. Dan dia langsunglah menantang mereka semua. Jika dia menganggap dirinya lemah, itu adalah sebuah kesalahan. Dirinya sungguhlah tidak menyangka kalau mereka malah melihat tubuhnya yang sudahlah tua, sudah dianggap begitu sangatlah lemah. Dan jika mereka penasaran dengan kemampuannya, maka datanglah kepada dirinya. Waduh, lalu dia pun langsunglah meraung dan terdengar suara raksasa kuno yang sedanglah melemparkan batu ke arah mereka. Lalu terlihatlah beberapa raksasa kuno yang sudah siap mendengarkan perintah dari Longmu. Dan dia meminta kepada mereka saat ini jumlahnya setara. Jadi ya dia berharap mereka sama sekali tidak lari ketakutan. Alhasil raksasa kuno langsunglah dikerahkan. Mereka semua langsunglah lari kocar-kacir. Dan juga ada yang langsung ditangkap, ada yang tergeprek, ada juga yang langsung dipukul hingga meninggal dunia. Chenan sungguh tidak menyangka kalau dia ternyata bisa mengendalikan raksasa kuno. Longmu menjawab kalau pesona dia masihlah begitu mudah. Semua makhluk hidup sudah pasti akanlah takut dengan pesonanya. Mereka akanlah menuruti apapun yang dia inginkan. Dan Chenan hanya bisa tersenyum serta geleng-geleng kepala kepada dia. Namun, Chenan tidak lupa untuklah berterima kasih kepadanya. Dan Longmu membalas, dia tidak perlu untuklah berterima kasih. Karena mereka adalah satu rekan perjuangan, anjay. Dari serangan raksasa kuno, membuat beberapa dari mereka berhasil melarikan diri. Dan juga ada yang haruslah berakhir mengenaskan. Salah satu contohnya yaitu si tua lumpuh. Kini dia sedanglah berhadapan dengan raksasa kuno dan dia melihat ke arah Chenan dengan tatapan memohon kepadanya agarlah diselamatkan. Tetapi Chenan sungguhlah tidak peduli karena dia telah menyerang dirinya. Bahkan tidak ada kata maaf keluar dari mulutnya. Dan Chenan kembali menatap dengan begitu tajam yang membuat si tua lumpuh langsunglah berkata kalau dia akanlah menunggu di dunia bawah. Alhasil, si tua lumpuh haruslah meninggal dunia dalam keadaan digeprek. Sedangkan untuk Mengkeer, dia sungguh begitu sangatlah kesal karena lagi dan lagi Chenan haruslah selamat dari kematian. Namun dengan begini, dia akanlah mengerti tentang hidupnya. Ya, lanjutkanlah. Karena ujung-ujungnya mereka berdua memang sudahlah ditakdirkan, guys. Setelah dari semua itu, Chenan mengajak kepada Longmu untuklah pulang ke kota kebebasan. Tetapi dia memberitahu dia tidak bisalah pulang. Jika dia pulang ke kota, maka sama saja seperti mengantarkan nyawa. Karena untuk saat ini, semua orang sedanglah mencari dirinya dan inginlah sekali menghabisi nyawanya. Jadi dia menyarankan untuklah ikut dirinya dan berkeliling dunia saja. Tetapi Chenan menolaknya. Tujuan dia saat ini yaitu kembali dan menyelesaikan masalahnya sampai tuntas. Singkatnya, mereka pun telah berada di kota. Kini, tugas pertama yang dilakukan oleh Chenan yaitu menyebarkan sebuah fakta yang dituliskan dalam sebuah surat dan disebarkan kepada seluruh warga. Tetapi bagi Tuan Long, ini hanyalah tindakan sia-sia. Lebih baik temui saja dalang utamanya dan dia akanlah membantu untuklah bertarung sembari meraung suara serigala.
bisa-bisanya suara serigala ya. Dan untuk rencana keduanya, dia akanlah memancing Ling Yun keluar dari kediamannya. Untuk Tuan Longmu, dia pun langsunglah setuju dengan ide tersebut. Tetapi dia haruslah berpura-pura untuklah mati, agarlah Ling Yun keluar dari kediamannya guys. Ya, ini namanya adalah rencana memancing. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Jumat guys. Untuk spoiler atau preview part berikutnya, rencana dari Chenan berhasil untuklah dilakukan, yang dimana kita masih belum tahu apa isi dari surat yang telah dia sebarluaskan. Namun yang pasti, kita diperlihatkan pertarungan Chenan melawan sosok dari Ling Yun. Namun, untuk menghabisi sosok dari Ling Yun tampaknya tidaklah begitu mudah. Dia telah dikelilingi oleh orang-orang kuat untuklah menjaganya. Jadi ya, Chenan haruslah menghabisi satu persatu dari mereka terlebih dahulu guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.